Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah, yaitu kajian ilmu sejarah. Ini adalah mata pelajaran sejarah kelas 10 SMA, yaitu kajian ilmu sejarah. Apa sih yang menjadi kajian ilmu sejarah? Jadi ada dua yang menjadi kajian ilmu sejarah. Yang pertama adalah ruang lingkup sejarah dan pola pikir sejarah. Sedangkan dalam hal kajian ilmu sejarah dari segi pola pikir sejarah, kita akan mempelajari 4 konsep, yaitu konsep diakronik, konsep sinkronik, konsep periodisasi, dan konsep kausalitas. Nah, kemudian kita lihat apa sih yang dimaksud dengan konsep diakronik. Dalam ilmu sejarah, dimensi waktu merupakan unsur-unsur penting. Ilmu sejarah mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau sehingga berkaitan dengan konsep waktu. Selain itu juga, di sini sejarah memandang peristiwa di dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu yang merupakan ciri dari konsep diakronik. Nah, hal yang penting di sini konsep diakronik ini mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Dimensi waktu ini perlu dibuat menjadi batasan awal dan akhir yang disebut dengan kurun waktu atau babakan waktu secara berurutan atau kronologis. Nah, jadi konsep diakronik ini sama dengan peristiwa sejarah yang disusun berdasarkan dengan urutan waktu. Jadi, dia lebih mengutamakan dimensi waktu. Kemudian yang berikutnya adalah konsep sinkronik. Apa itu yang dimaksud dengan konsep sinkronik? Jadi konsep sinkronik itu mengutamakan penggambaran yang meluas di dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Kemudian ini ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek-aspek ilmu sosial serta politik, ekonomi, dan budaya. Mengapa aspek ilmu sosial diperlukan di dalam penulisan sejarah? Menurut Sartono Kartodiharjo, dia menjelaskan mengenai ilmu sosial ini telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Yang kedua adalah konsep periodisasi. Dimensi sejarah, dimensi waktu di dalam sejarah. Periodisasi ini adalah semacam serialisasi rangkaian peristiwa menurut urutan zaman. Jadi ini memudahkan pemahaman suatu cerita sejarah sehingga terjadinya kesinambungan. Nah, jadi penyusunan periodisasi ini bergantung pada jenis sejarah yang ditulis. Misalnya sejarah politik, sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, dan agama. Nah, contoh periodisasi ini kita ambil contoh sejarah Indonesia ya. Jadi ada Indonesia kuno, sejarah Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Kemudian, Jadi yang pertama adalah Indonesia pada masa prasejarah. Kemudian yang kedua, periodisasi Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang ketiga, Indonesia pada masa kerajaan Islam. Dan Indonesia pada zaman penjajahan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah konsep kausalitas. Kita lihat konsep kausalitas di dalam sejarah ini berupaya menjelaskan peristiwa dengan merangkaikan berbagai fakta dan sintesis hubungan sebab akibat. Jadi, konsep kausalitas menurut Kunto Wijoyo yaitu menjadi dua, ada analisis monokausal dan analisis multikausal. Analisis monokausal ini mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor. Sedangkan analisis multikausal ini adalah mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa karena beberapa faktor penyebab. Mono satu, multi banyak. Oke, demikianlah pembahasan mengenai kajian ilmu sejarah. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di komen. Selamat belajar.